Halo semua yang sedang menonton video ini, selamat pagi, siang, malam, ataupun sore. Izinkan kami dari kelompok 5 untuk memaparkan kepada kalian semua sebuah materi psikologi komunikasi mengenai faktor keefektifan kelompok dan bentuk komunikasi kelompok. Oke, jadi tanpa basa-basi kita langsung saja masuk ke materinya ya. Ini dia. Oke, jadi yang pertama kita di sini memiliki faktor situasional. Nah, faktor situasional ini memiliki 4 faktor. Apa saja kah itu? Nah, 4 faktor ini adalah ukuran kelompok, jaringan kelompok, kohesi kelompok, dan juga kepemimpinan. Di sini mari kita mulai dengan ukuran kelompok. Nah, ukuran kelompok ini sendiri memiliki dua karakteristik. Yang pertama, hubungan antara kelompok dan prestasi kelompok ditentukan oleh tugas kelompok dan tujuan kelompok itu sendiri. Jadi, berbagai kelompok atau beda-beda kelompok itu memiliki tugas yang berbeda tentunya dan juga tujuan yang berbeda. Selanjutnya ada tugas kelompok dibagi menjadi tugas koaktif dan tugas interaktif. Jadi dari tugas-tugas tersebut itu akan dibagi menjadi dua, yaitu salah satunya koaktif dan yang satu lagi interaktif. Oke, nah di sini menurut Hare dan Slater atau Hare dan Slater, maaf jika saya mempronounce kedua namanya salah, tetapi menurut mereka semakin besar ukuran kelompok semakin berkurangnya kepuasan anggota-anggotanya. Begitupun juga Slater menyarankan 5 orang sebagai batas optimal untuk mengatasi masalah hubungan manusia, karena jika kebanyakan menurut mereka kurang efisien ya, dan itu mungkin sebagai penjelasan manusiawi itu mungkin sangat sangat logis, karena jika kalian uh, memiliki sebuah kelompok yang kelompok kecil atau kelompok yang untuk mengejar keefisienan atau ya untuk mengoptimalkan tujuan kerja, lebih dari 5 menurut mereka juga cenderung dianggap kacau, dan menurut mereka juga dianggap bahwa tugasnya dan tujuannya akan dianggap menghamburkan waktu atau membuang-buang waktu. Nah, oleh sebab itu anggotanya tidak bisa, menurut Slater di sini tidak bisa lebih dari 5 orang, karena 5 orang itu sebagai batas optimalnya yang seperti saya telah sebutkan barusan. Nah, itu dia penjelasan dari faktor ukuran kelompok ini. Jadi di ukuran kelompok ini sangat 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 penting ya untuk diperhatikan ya. Nanti untuk selanjutnya, untuk faktor-faktor selanjutnya akan saya oper ke Natasha. Oke, untuk Natasha saya persilahkan. Oke, terima kasih Abel atas penjelasannya. Sekarang saya Natasha Skar akan menjelaskan tentang faktor situasional yang kedua, ketiga, dan keempat. Faktor situasional yang kedua yaitu jaringan komunikasi atau jaringan kelompok. Terdapat beberapa tipe jaringan komunikasi. Di antaranya itu ada roda, rantai, Y, lingkaran, dan bintang. Dalam hubungan dengan prestasi kelompok, tipe roda lah yang menghasilkan produk kelompok tercepat dan terorganisir. Faktor situasional yang tiga yaitu kohesi kelompok. Kohesi kelompok itu adalah kekuatan yang mendorong anggota kelompok untuk tetap tinggal dalam kelompok dan mencegahnya meninggalkan kelompok. McDavid dan Harari menyarankan bahwa kohesi diukur dari beberapa faktor, yaitu yang pertama, keterkaitan anggota secara interpersonal pada satu sama lain. Yang kedua, ketertarikan anggota pada kegiatan dan fungsi kelompok. Dan yang ketiga, sejauh mana anggota tertarik pada kelompok sebagai alat untuk memuaskan kebutuhan personal. Kohesi kelompok erat hubungannya dengan kepuasan anggota kelompok. Jadi, makin kohesif kelompok, makin besar pula ke tingkat kepuasan anggota kelompok. Dalam kelompok yang kohesif, anggota merasa aman dan terlindungi, sehingga komunikasi menjadi bebas, lebih terbuka, dan lebih sering. Pada kelompok yang kohesivitasnya tinggi, para anggota terikat kuat dengan kelompoknya, maka mereka makin mudah melakukan konformitas. Jadi, makin kohesif kelompok, makin mudah anggota-anggotanya tunduk pada norma kelompok dan makin tidak toleran pada anggota yang devian. Faktor keempat yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan adalah komunikasi yang secara positif mempengaruhi kelompok untuk bergerak ke arah tujuan kelompok. Kepemimpinan adalah faktor yang paling menentukan keefektifan komunikasi kelompok.
Klasifikasi gaya kepemimpinan yang klasik dilakukan oleh White dan Lippitt pada tahun 1960. Mereka mengklasifikasikan 3 gaya kepemimpinan. Yang pertama adalah otoriter, yang kedua demokratis, dan yang ketiga laissez-faire. Kepemimpinan otoriter ditandai dengan keputusan dan kebijakan yang seluruhnya ditentukan oleh pemimpin. Kepemimpinan demokratis menampilkan pemimpin yang mendorong dan membantu anggota kelompok untuk membicarakan dan memutuskan semua kebijakan. Sedangkan kepemimpinan laissez-faire memberikan kebebasan penuh bagi kelompok untuk mengambil keputusan individual dengan partisipasi pemimpin yang minimal. Dan menurut Cecil Gibb pada tahun 1969 menyimpulkan bahwa syarat-syarat yang menentukan apakah gaya kepemimpinan tersebut bersifat produktif. Menurutnya, kepemimpinan demokratis paling efektif bila yang pertama, tidak ada anggota kelompok yang merasa dirinya lebih mampu mengatasi persoalan daripada kelompok yang lain. Yang kedua, bila metode komunikasi yang tepat belum diketahui atau dipahami. Dan yang ketiga, bila semua anggota kelompok berusaha untuk mempertahankan hak-hak individual mereka. Sebaliknya, kepemimpinan otoriter akan efektif bila yang pertama, kecepatan dan efisiensi pekerjaan lebih penting daripada perundingan, misalnya situasi darurat. Dan yang kedua, situasinya begitu baru sehingga mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan dan memerlukan pengarahan dari pemimpin. Sekian dari penjelasan saya. Untuk faktor-faktor yang lain dijelaskan oleh anggota selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Natasha atas penjelasannya. Oke, jadi next saya Langgam Suarnovena akan menjelaskan sedikit tentang faktor personal. Yang pertama ada kebutuhan interpersonal. Jadi William C. Schultz menemukan sebuah teori FIRO, Fundamental Interpersonal Relations Orientation, dan dia menemukan beberapa alasan mengapa seseorang ingin mengikuti sebuah kelompok dari sisi pandang interpersonal. Oke. Jadi yang pertama itu adalah inclusion. Inclusion itu apaan sih sebenarnya? Jadi inclusion tuh mau menempatkan diri dia sendiri di sebuah kelompok. Dan selanjutnya itu adalah control, yaitu berarti ingin mengendalikan orang lain dalam tatanan hierarkis. Jadi kan kayak orang tuh emang pengen ada order gitu ya, supaya kehidupan sosial mereka rapi dan teratur. Jadi itu emang ada kemauan dari diri sendiri. Terus selanjutnya ada afeksi, yaitu ingin memperoleh keakraban emosional dari anggota kelompok yang lain. Basically nih semua tuh menyatakan bahwa kita itu manusia sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Kita tuh perlu berkomunikasi dengan orang lain, kita perlu berinteraksi dengan orang lain, dan dengan berada di sebuah kelompok, hal tersebut dapat tercapai. Nah ya. Dan aku juga mau bahasin dikit tentang tindakan komunikasi. Jadi setiap kali kita ketemu dengan kelompok selalu akan terjadi pertukaran informasi. Jadi setiap anggota itu selalu ingin menyampaikan sebuah informasi, bisa jadi secara verbal ataupun gak verbal, dan ini tuh selalu terjadi di kelompok apapun. Nah selanjutnya ada peranan. Jadi peranan itu juga sangat penting, seperti interaksi dengan satu sama lain. Jadi kita tahu dia tuh dia ngapain, dan supaya tujuannya bisa tersampaikan. Dan selain itu, dengan taunya ada peranan, anggota kelompok juga bisa memelihara suasana emosional dengan lebih baik. Nah, jadi menurut Bill Boland dan Audubon, ada 3 peran di sebuah kelompok yang bisa dikategorikan. Yang pertama itu peranan tugas kelompok. Jadi apaan sih tugas kelompok? Tugas kelompok itu kayak memecahkan masalah atau membuat gagasan baru dalam kelompok tersebut. Jadi peran tugas itu berhubungan dengan upaya memudahkan dan mengkoordinasi kegiatan yang menunjang agar tujuan yang kita mau sampaikan sebagai kelompok itu terjadi. Terus selanjutnya itu ada peranan pemeliharaan kelompok. Jadi pemeliharaan itu berkenan dengan usaha-usaha untuk memelihara situasi emosional dan suasananya buat anggota-anggota kelompok semuanya. Jadi harus ada orang yang bisa memelihara mood kelompok tersebut agar misalnya kalau down ada yang bisa bantu nge-up dan bisa support lagi, karena
saat satu orang down, tentu saja semua orang juga kayak akan down juga. Tapi saat satu orang berbuat yang inspiratif atau suportif, semua orang juga pasti ketularan dengan orang tersebut. Nah, yang terakhir itu ada peranan individual, yaitu kayak berkenan dengan usaha anggota kelompok untuk memuaskan kebutuhan individual yang tidak relevan dengan tugas kelompok. Nah, kebutuhan individual ini tuh yang dimaksud apa sih? Kita lihat lagi kepada yang sebelumnya, yaitu kebutuhan interpersonalnya. Jadi yang inklusi, control, affection, itu semua itu buat diri kita sendiri dan gak ada hubungannya gitu sama tugas kelompok lain. Jadi misalnya kayak kita tuh ikut dengan kelompok ini ya dengan peran kita pribadi tuh untuk berkelompok dan berkomunikasi dengan orang lain. Nah ya, segitu saja penjelasan saya tentang faktor personal. Terima kasih banyak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Narang. Silakan. Pada poin selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk komunikasi kelompok perspektif. Seperti dijelaskan di muka, komunikasi kelompok dapat dipergunakan untuk menyelesaikan tugas, memecahkan persoalan, membuat keputusan, atau melahirkan gagasan kreatif, membantu pertumbuhan kepribadian seperti dalam kelompok pertemuan, atau membangkitkan kesadaran sosial politik. Tidak terlalu salah kalau kita katakan bahwa komunikasi kelompok berfungsi sebagai katup pelepas perasaan tidak enak sampai pembuat gerakan revolusioner. Sejak sekedar pengisi waktu sampai basis perubahan sosial. Menurut formatnya dapat diklasifikasikan pada dua kelompok besar. Pertama privat dan kedua publik, atau terbatas dan terbuka. Kelompok pertemuan atau kelompok terapi, kelompok belajar, panitia, konferensi atau rapat adalah termaksud dalam kelompok privat. Sedangkan panel wawancara terbuka atau public interview, forum, simposium termaksud kelompok publik. Dalam komunikasi kelompok perspektif akan menggunakan format diskusi dari Kragan dan Wright berupa meja bundar, simposium, diskusi panel, dan macam-macam forum, kolokium, dan prosedur parlementer. Dari langkah-langkah 6 format tersebut merupakan sistem agenda pemecahan masalah dan menjadi sangat lengkap bila kita menguraikan dengan teknik-teknik diskusi. Forum diskusi. Forum diskusi yang diuraikan di sini didasarkan atas susunan tempat duduk, urutan siapa yang berbicara, dan kapan, serta aturan waktu yang diizinkan untuk berbicara. Yang pertama, diskusi meja bundar. Susunan tempat duduk yang bundar menyebabkan arus komunikasi yang bebas di antara anggota kelompok. Susunan ini biasanya digunakan untuk diskusi yang sifatnya terbatas. Format meja bundar memungkinkan individu berbicara kapan saja tanpa ada agenda yang tetap. Meja bundar mengisyaratkan waktu yang tidak terbatas dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. Meja bundar juga lebih informal. Yang kedua adalah simposium. Simposium adalah serangkaian pidato pendek yang menyajikan berbagai aspek dari sebuah topik atau posisi yang pro dan kontra terhadap masalah yang kontroversial dalam format diskusi yang sudah dirancang sebelumnya. Ketiga adalah diskusi panel. Diskusi panel adalah forum khusus yang anggota-anggota kelompoknya berinteraksi, baik berhadap-hadapan maupun melalui orang mediator di antara mereka sendiri dan dengan hadirin, tentang masalah yang kontroversial. Biasanya susunnya tempat duduk diskusi panel meletakkan peserta diskusi pada meja segi 4 yang menghadap khalayak dengan moderator yang duduk di tengah-tengah di antara kedua pihak yang berdiskusi. Keempat, macam-macam forum. Macam-macam forum adalah waktu tanya jawab yang terjadi setelah diskusi terbuka. Jadi khalayak mempunyai kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan. Dari macam-macam forum terbagi menjadi 5, yaitu forum ceramah, forum debat, forum dialog, forum panel, dan forum simposium. Kelima, kolokium adalah sejenis format diskusi yang memberikan kesempatan kepada wakil-wakil khalayak untuk mengajukan pertanyaan yang sudah dipersiapkan kepada orang atau beberapa orang ahli. Dan yang terakhir, keenam, adalah prosedur parlementer. Adalah format diskusi yang secara ketat mengatur peserta diskusi yang besar pada periode waktu yang tertentu ketika sejumlah keputusan harus dibuat.
Adapun sistem agenda pemecahan masalah terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, urutan pemecahan masalah kreatif, kedua, urutan berpikir kreatif, ketiga, urutan solusi ideal. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, nah yang terakhir ini ada bentuk komunikasi kelompok perspektif. Jadi mana saya jelaskan berdasarkan formatnya, komunikasi kelompok dibagi menjadi 2 macam, yaitu kelompok privat dan kelompok publik. Yang termasuk dalam kelompok privat diantaranya adalah kelompok pertemuan, kelompok belajar, panitia, dan konferensi. Sedangkan yang termasuk dalam kelompok publik yaitu diantaranya adalah diskusi panel, wawancara terbuka, forum dan simposium. Oke, cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaklumi dan sampai kita berjumpa di lain hari. Terima kasih.